Salam semangat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Untuk pertemuan kali ini kita ketemu di mata kuliah kartografi dasar atau mata kuliah perpetaan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah peta. Sejarah peta tentunya tidak lepas dari sejarah survei dan pemetaan. Perkembangannya ilmu-ilmu itu yang pertama adalah geodesi, seni dan ilmu membuat peta. Yang kedua adalah geografi, ilmu pengetahuan yang mencitrakan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak yang khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu. Sedangkan kartografi adalah ilmu yang menentukan ukuran dan bentuk bumi termasuk variasi, sementara menggunakan parameter utama dari jarak, waktu, dan gravitasi. Sejarah peta ini adalah yang pertama adalah kaitannya dengan representasi atau model skala grafis, konsep spasial atau keruangan, sarana untuk menyampaikan informasi geografis. Peta juga mempunyai fungsi media universal untuk komunikasi, mudah dipahami dan diapresiasi oleh kebanyakan orang, terlepas dari bahasa dan budaya. Tergabung dalam peta adalah pemahaman bahwa itu adalah gambaran dari sebuah ide, gambaran tunggal, pilihan konsep dari sebuah basis data yang terus-menerus serta berisi informasi geografis. Jadi peta memberikan banyak informasi tentang apa yang dikenal di masa lalu serta filosofi dan dasar budaya peta yang sering jauh lebih berbeda dari kartografi modern. Peta juga merupakan salah satu sarana di mana ilmuwan menyalurkan ide-ide mereka dan meneruskannya kepada generasi yang akan mendatang. Jadi sejarahnya yang pertama, peta pertama ditemukan pada reruntuhan kota Gashur, Babilonia, dibuat pada tahun 2500 tahun sebelum Masehi. Jadi menggunakan bahan yaitu batuan menggunakan tanah liat. Tapi sebelum menggunakan batuan dan tanah liat ada peta juga, tetapi itu menggunakan dedaunan. Tetapi karena itu daun, otomatis secara sejarah tidak bisa ditemukan karena dedaunan atau pelepah dari pohon itu bisa membusuk dengan mudah dibandingkan dengan batuan. Terus yang kedua adalah pada tahun 1292 sampai 1225 tahun sebelum Masehi, peta tambang emas di Mesir. Dan yang ketiga 300 tahun sebelum Masehi, peta menggunakan koordinat. Dan 100 tahun sebelum Masehi itu ada Eratosthenes, yaitu pakar geodesi dan kartografi yang merupakan ahli dari Yunani. Ini adalah peta pada zaman terdahulu. Di sini tidak ada arah orientasi utara, tidak ada lintang dan bujur. Di sini ditemukan di kulit binatang atau kuda, sapi dan lain-lain dengan pewarnaan yang minimalis. Jadi Eratosthenes yang menetapkan pertama yaitu keliling bumi. Peta pertama dibuat oleh Claudius Ptolemeus, yaitu memperkenalkan konsep bumi bulat dengan kutub-kutubnya, garis khatulistiwa, sistem geografi, lintang dan bujur, sistem proyeksi peta, dan sistem hitungan dimensi bumi. Dan pihak lain menggambarkan di Babilonia, tadi terletak jauh lagi ke arah utara dari pusat dunia. Pemetaan zaman Yunani kuno ini sangat maju dan pesat. Jadi Aristoteles bahwa bumi membentuk bola bundar dan dikenal oleh para ahli filsafat, yaitu mendapat kesepakatan dari semua ahli bumi. Jadi seperti ini kalau kita lihat peta bangsa Babilonia, seperti denah kalau seseorang melakukan hajatan atau suatu pernikahan. Tapi di sini tidak ada legenda, tidak ada keterangan, maka seperti peta buta yang sangat sulit dipahami. Terus yang selanjutnya, Eratosthenes sekitar 250 sebelum Masehi membuat kontribusi besar untuk kartografi, yaitu mengukur lingkar bumi dengan akurasi besar. Dia membuat sketsa cukup tepat
rute dari Nil ke Khartoum, menampilkan 2 anak sungai Ethiopia. Dia membuat kontribusi penting lain, yaitu menggunakan grid. Grid itu adalah persegi ya, seperti garis bujur dan garis lintang. Terus yang selanjutnya, pada zaman penjajahan, Exploration Age, dari abad ke-15 hingga 17, kartografer Eropa menyalin peta yang sudah ada sebelumnya. Sebagian sudah diberikan secara turun-menurun selama berabad-abad dan menggambarkan peta mereka sendiri berdasarkan pengamatan dan yang dilakukan para penjelajah dan teknik survei yang baru. Penemuan kompas magnetik, teleskop, sektan memberikan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Pada tahun 1492, seorang kartografer Jerman, Martin Behem, membuat globe bumi tertua dan masih ada hingga saat ini. Ini adalah gambar tabula Rogeriana yang dibuat oleh Muhammad Ali Idrisi pada tahun 1154 untuk Roger II of Silisi. Jadi kalau kita lihat, ini masih sangat abstrak sekali, belum konform, equidistant, dan ekuivalen. Belum ada skalanya, belum ada lintang dan bujurnya, juga bentuknya masih belum seperti bentuk dari kondisi real di lapangan. Pada tahun 1548, bangsa Itali, ada Cornelio Castaldi dan Girolamo Romusio, juga mempublikasikan peta Borneo yang posisinya lebih mendekati kebenaran jika dibandingkan peta Java Minor karya Munster. Setelah itu, pada tahun 1561 terbit peta Pulau Jawa yang dikenal sebagai Java Insula karya Johannes Hunter asal Hungaria dan Krostad dari Norwegia. Jadi kalau kita lihat, kita amati sesama, ini adalah peta Indonesia hasil karya Sebastian Muster. Kalau kita lihat antara Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, pulau-pulaunya masih belum menyatu ya gambarnya, masih belum ada patokan yang betul secara equidistant, equivalent, dan konform. Tapi ini mendekati kebenaran waktu itu, karena waktu itu belum ada ilmu-ilmu pemetaan, masih dengan sebatas mata memandang dan itu digambar, maka banyak distorsi kesalahan dalam penggambaran. Terus selanjutnya, abad ke-7 dan ke-10, ilmu geografi dan kartografi berkembang pesat di bangsa Arab, yaitu yang pertama adalah garis meridian dikoreksi, hasilnya seperti sekarang, di mana yang lama lebih dari 16% merekonstruksi global langit. Yang ketiga, pembuatan geografi Madagaskar, Thailand, Cina, Korea, dan Jepang. Tokoh-tokohnya ada Al-Istakhri, Ibnu Haukal, Al-Masudi, dan Al-Idrisi. Jadi Al-Idrisi itu membuat peta dunia. Terus abad ke-15, Eropa dan Claudius Ptolemeus Georgia diterjemahkan dalam bahasa Latin, yaitu ada pelayaran Marco Polo, Columbus, Vasco da Gama, dan lain-lain, serta Gerardus Mercator of Flanders, Belgia, adalah kartografer terkemuka dari abad pertengahan ke-16 yang mengembangkan proyeksi silinder yang masih banyak digunakan untuk grafik, navigasi, dan peta global. Pada tahun 1811, peta geologi pertama merupakan peta kota Paris, hasil kompilasi sebagai SIG manual yang pertama. Pada tahun 1902 mengkompilasi informasi statistik yang itu berkaitan dengan perencanaan kota. Pada tahun 1909 foto udara pertama dibuat dan diinterpretasikan, tentunya masih menggunakan balon udara, belum menggunakan satelit. Terus yang ke-10 adalah tahun 1963 SIG pertama kali dikembangkan, yaitu adalah GIS, Canadian Geographical Information System. Jadi sejarah survei pemetaan mempunyai sejarah yang luar biasa. Dari bangsa Babilonia, lempengan berbentuk tablet dari tanah liat sekitar 2300 sebelum Masehi. Konsep dari Aristoteles bahwa bumi berbentuk bola bundar telah dikenal oleh para ahli filsafat sekitar 350 sebelum Masehi. Pemetaan di Yunani Roma mencapai kejayaan oleh Ptolemeus
Ptolemy sekitar 85 sampai 165 Masehi. Peta dunia yang dihasilkan menggambarkan dunia lama dengan pembagian garis lintang latitude sekitar 60 derajat, lintang utara north sampai 30 derajat lintang selatan. Karya besar Guide to Geography atau Geographic Hypothesis. Terus yang kedua adalah periode pertengahan. Peta ini wilayah Eropa didominasi dengan cara pandang agama yang dikenal dengan peta T0 atau TO. Pada bentuk peta seperti ini, Yerusalem dilukiskan di tengah-tengah sebelah timur dan diorientasikan menuju bagian atas peta. Penjelajahan bangsa Viking pada abad 12 di utara Atlantik secara perlahan menyatukan pemahaman mengenai bumi. Ilmu kartografi berkembang dengan lebih praktis dan realistik di wilayah Arab termasuk daerah Mediterania. Selanjutnya adalah periode kejayaan, penemuan alat cetak, pembuatan peta pada abad 15, navigation chart yang menyajikan garis pantai, pulau, sungai, dan pelabuhan dan simbol-simbol pelayaran, termasuk garis-garis kompas dan paduan navigasi lainnya. Jadi peta militer, diplomatik hanya dimiliki oleh pemerintah sebagai dokumen rahasia negara. Pertama kali peta dunia disajikan secara utuh pada awal abad 16. Columbus. Gerardus Mercator dari Flandes, Belgia pada pertengahan abad ke-16 mengembangkan proyeksi silindris untuk navigasi chart dan peta global. Yang keempat adalah periode modern. Penggunaan potret udara Perang Dunia Kedua, pemetaan modern berdasarkan pada kombinasi penginderaan jauh atau remote sensing dan pengecekan lapangan atau ground observation. Geographic Information System (GIS) muncul pada periode 1970 sampai 80-an. GIS menggeser paradigma pembuatan peta. Pada GIS, database, analisis, dan tampilan secara fisik dan konseptual dipisahkan dengan penanganan data geografinya. Ini adalah GPS. Secara baru, penggunaan GPS pada awal Mei 2000 dicabutnya Selective Availability atau SA. Jadi tingkat akurasinya kalau SA bias sekitar 100 meter human errornya, sedangkan non SA bias 10 sampai 20 meter. Jadi lebih akurat, akurasinya lebih detail. Non SA dikoreksi dengan Differential Global Positioning System di GPS, bias vertikal kurang dari 5 meter, bias horizontal lebih dari 2 meter. Dengan sistem ini maka GPS dapat digunakan untuk tracking sistem. Jadi sejarah survei dan pemetaan seperti itu. SIG dasar, tracking system, ada monitoring, ada armada kapal, militer, kereta api, pesawat terbang, kontainer, taksi, dan mobil adalah merupakan alat dalam pemetaan atau kita gunakan dalam SIG dalam tracking system. Sejarah survei tersebut, kapan keliling bumi dikoreksi seperti sekarang pada abad ke-6, abad ke-7, dan ke-10. Apa fungsi GPS dalam bidang pemetaan? Yaitu sebagai alat penentu koordinat ketinggian dan elevasi dari permukaan laut. Demikian sejarah singkat dari penemuan peta atau kartografi. Sekian, tetap semangat. Sampai ketemu di lain kesempatan.